Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalian sudah siap dengan posisi masing-masing? Dan sudah mulai konsentrasi pada presentasi yang akan saya sampaikan pada siang ini? Jika sudah siap, bisa saya mulai saat ini. Tema presentasi saya hari ini adalah tentang 5G. Perkembangan dunia yang begitu cepat memakai koneksi internet yang lebih cepat. Kecepatan tidak lagi diukur dengan satuan mega per detik, namun giga. Dengan ini, sehingga negara-negara di dunia pun sudah mulai menerapkan teknologi 5G di wilayah mereka, termasuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Apa itu 5G? Teknologi 5G adalah teknologi internet dan komunikasi nirkabel generasi kelima. Hal ini merupakan penerus dari teknologi generasi sebelumnya, yaitu 4G. Dengan 5G memungkinkan dapat melakukan transfer data 10-100 kali lipat lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Diperkirakan kecepatan maksimum 5G yang didapat hingga 10 GB per second. Kelebihannya, kecepatan 10-100 kali lebih cepat dari kecepatan 4G. Latensi sangat rendah hingga 1 mil detik. Kapasitas 5 kali memungkinkan menyambungkan banyak perangkat secara bersamaan dalam waktu yang sangat singkat. Dapat juga terkoneksi dengan alat lain seperti peralatan rumah tangga, telepon, mobil, dan lain sebagainya. Dengan adanya 5G, diharapkan dengan segala kelebihan memungkinkan kita menggunakan internet dengan kecepatan yang sangat tinggi yang tidak bisa dilakukan oleh 4G. Contohnya sebagai berikut. 1. Mengintegrasikan segala perangkat dengan jaringan internet dengan latensi yang sangat rendah, yaitu bisa smartphone, smart city, kamera, pengamat lalu lintas, robot, industri, dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatkan pengalaman penggunaan teknologi VR dan hologram. Yang ketiga, layanan streaming berkualitas tinggi, video streaming, game streaming akan terlihat lebih jelas, dan lain sebagainya. Untuk saat ini, 5G juga sudah mencoba dan dilakukan di Indonesia. Sebagai contoh, Telkomsel sedang menguji coba jaringan internet 5G di Batam pada tanggal 28 November 2019. Sebagai contoh, penggunaan jaringan 5G yang didemokan oleh Telkomsel mayoritas ditujukan untuk kebutuhan industri. Teknologi jaringan seluler generasi 5 ini diharapkan bisa mendukung wacana industri 4. Uji coba, seringkali jaringan 5G ini digunakan Telkomsel dengan bekerja sama dengan Ericsson. 5G di Indonesia, dari pengujian speed test tersebut menunjukkan kedapatan bahwa kecepatannya dalam download dan upload yang didapat adalah 887 MB per second. Latensi ini bisa dibilang hasil yang didapat masih jauh dari potensi 5G yang sesungguhnya. Namun ini adalah awal yang bagus untuk Indonesia.
bisa memiliki jaringan internet 5G, selain Telkomsel, beberapa provider lainnya juga berusaha untuk menguji jaringan 5G. Mereka seperti XL Axiata, Indosat Omedo, dan Smartfren. 5G di Indonesia, kapan akan ada di Indonesia? Dengan melihat berbagai uji coba yang telah dilakukan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, memperkirakan bahwa 5G di Indonesia pada tahun 2022 mendatang, mereka diperkirakan akan menilai bisnis 5G di Indonesia ini bisa mencapai 27 triliun per tahun. Dan ini dikemukakan oleh Ketua ATSI Ririk Atmansyah, optimis bahwa implementasi 5G meningkatkan pendapatan revenue operator dan monetisasi berbagai industri vertikal dan korporasi atau business to business. Kesimpulan dari presentasi ini bahwa dengan adanya 5G yang menjadi sebuah penemuan baru untuk generasi 2G, 3G, 4G, itu sangat membantu. Karena dengan permintaan yang ada di pasaran untuk bisa mengakses internet dengan sangat cepat, dan kecepatan yang digunakan pun melampaui generasi sebelumnya. Dengan akan diluncurkannya 5G, kita juga bisa menggunakan di berbagai peralatan kebutuhan atau keperluan sehari-hari seperti smartphone, juga di mobil, dan lain sebagainya. Dan perlu diperhatikan, 5G ini juga bersaing di berbagai provider di Indonesia dan akan diprediksi mendapatkan pendapatan yang lumayan besar dari generasi sebelumnya. Dan tiap provider pasti akan menawarkan kalian ingin memakai generasi yang terbaru untuk kecanggihan dasar teknologi serta kecepatan akses internet 5G ini. Karena dengan seperti itu semua juga lebih mudah, lebih cepat, dan yang pasti kita bisa lebih mengetahui dunia secara global dengan teknologi yang ada dengan fasilitas 5G ini. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Diharapkan ilmu yang didapat dalam presentasi ini bisa dipraktekkan serta dipelajari dengan seksama. Demikian, saya tutup presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran teknologi 5G sebagai penerus 4G sudah semakin nyata. Sejumlah operator di beberapa negara sudah menggelar teknologi telekomunikasi generasi kelima tersebut secara komersial kepada pelanggannya. Namun bagaimana dengan Indonesia? Nah, akan saya ulas untuk Anda dalam Mimpi Indonesia Genggam 5G. Teknologi 5G memiliki berbagai kelebihan dibandingkan 4G, antara lain kecepatan yang mencapai hingga 50 kali lebih cepat dan juga 10 kali lebih cepat atau lebih responsif. Nah, di China saja untuk 5G kecepatan downloadnya mencapai 1300 Mbps, sedangkan kecepatan internet 4G yang saat ini mencapai 100 Mbps. Nah, dengan jaringan 5G tentu saja juga akan membantu operator telekomunikasi dalam menyelenggarakan koneksi internet super cepat. Berbagai hal ini tersedia berkat kombinasi dari 3 fitur, yaitu high throughput, latensi yang sangat rendah, dan juga konektivitas daya yang juga rendah.
Nah, 5G disebut bakal mempunyai dampak besar terhadap kehidupan masyarakat di dunia. Sebut saja mobil otonom, kemudian juga drone, hingga Internet of Things. Dan bahkan menurut A.T. Kearney menyebutkan bahwa di Asia Tenggara, teknologi 5G akan memberikan dampak positif bagi bisnis operator. Tak hanya bagi operator, teknologi tersebut diperkirakan dapat menambah hingga 6 hingga 9% pada pendapatan konsumen dan juga 18 hingga 22% pada pendapatan perusahaan di tahun 2025 mendatang. Nah, tiap adanya teknologi baru tentu saja ada plus minusnya, tidak terkecuali internet 5G. Meskipun operator seluler pemerintah, kemudian juga berbagai pemangku kepentingan lain ini tengah melakukan serangkaian persiapan untuk menyambut penerapan 5G, namun di Indonesia belum sepenuhnya bisa menikmati teknologi jaringan ini dalam waktu dekat. Pembahasan soal 5G tidak sebatas perangkat ponsel saja, melainkan semua ekosistem pendukung seperti bisnis model dan juga spektrum yang tepat. Pemerintah sendiri sampai saat ini belum menentukan spektrum mana yang akan digunakan untuk jaringan 5G di Indonesia. Ini pula yang membuat Indonesia harus tertinggal dalam penerapan 5G dari negara tetangga. Di Indonesia, perbaikan jaringan 4G yang menyeluruh ini masih menjadi tema besar selama tahun 2019. Berdasarkan riset Speedtest Global Index, dari sisi kecepatan internet Indonesia ini juga masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Dalam riset tersebut, dari segi kecepatan download kategori mobile, tercepat di Asia masih dipegang oleh Singapura dengan kecepatan rata-rata hingga 55 Mbps, sementara Vietnam 23 Mbps, Malaysia 18 Mbps, sementara Indonesia masih 10 Mbps. Tak hanya kecepatan koneksi internet di Indonesia masih lemot dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bahkan masih saja banyak daerah pedesaan dan terpencil yang belum dapat menikmati koneksi internet atau belum mendapatkan akses internet. Dan kehadiran 5G ini malahan bisa memperbesar kesenjangan akses internet yang sudah ada saat ini. Selain menambah kesenjangan akses internet, pengembangan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat tinggi juga. Dan tentu saja banyak perangkat kita yang belum mendukung jaringan 5G dan mengharuskan adanya pembaruan alias berganti perangkat. Kita lihat di slide selanjutnya lagi. Nah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengatakan saat ini masih banyak hal yang harus dipersiapkan Indonesia untuk bisa menerapkan teknologi revolusi digital tersebut. Di antaranya kesiapan infrastruktur, keamanan cyber, dan juga geostrategis. Sehingga ekosistem jaringan 5G membutuhkan proses yang cukup panjang sampai akhirnya kita bisa gunakan. Dan yang menjadi kendala implementasi 5G di Indonesia itu masih terbentur oleh alokasi spektrum frekuensi yang juga belum ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan saat ini ada sejumlah opsi pita frekuensi untuk mendukung konektivitas 5G di Indonesia. Di antaranya ada 3,5 GHz, 26 GHz, dan juga 28 GHz. Dan yang 3,5 GHz ini yang dinilai paling cocok digunakan untuk jaringan 5G di Indonesia. Namun kendalanya saat ini pemerintah mengalokasikan spektrum 3,5 GHz ini sebagai wadah lalu lintas data satelit. Sementara pemanfaatan satelit di Indonesia ini masih masif untuk berbagai kebutuhan seperti perbankan hingga telekomunikasi. Sementara jika menggunakan spektrum lain yang lebih tinggi seperti 26 GHz dan juga 28 GHz ini sebenarnya dapat memberikan kecepatan yang sangat optimal. Tapi cakupannya ini terbilang kecil karena prinsipnya ini semakin tinggi frekuensinya ini akan semakin kecil cakupannya begitu. Nah, kita lihat di slide selanjutnya lagi. Ada 3 industri potensial yang bisa menggunakan 5G. Menurut salah satu operator seluler yang telah menguji coba jaringan 5G yaitu Telkomsel, ada 3 industri yang cocok untuk mengimplementasikan industri yaitu di sektor manufaktur. Nah, teknologi 5G dapat meningkatkan efisiensi dengan menghubungkan wireless untuk mempercepat proses produksi, quality control, dan juga manajemen warehouse. Kemudian untuk sektor pertanian, ini bisa mempermudah proses pemupukan, kemudian pengawasan lahan, serta pengawasan pertumbuhan tanaman dengan Smart Air Patrol. Kemudian untuk sektor logistik, ini juga dapat memberikan konektivitas wireless dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan Wi-Fi atau Automated Guided Vehicle, sehingga meningkatkan akurasi dari pemenuhan order dan juga mobilisasi barang di pergudangan atau di pabrik. Lalu mana saja nih negara yang menjadi pemain 5G di dunia?
Nah, GSMA Intelligence memperkirakan China, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan juga Jepang yang akan menyumbang lebih dari separuh pelanggan jaringan 5G di dunia pada tahun 2025 mendatang. Nah, kalau kita lihat ini secara global ya, diperkirakan akan ada 1,57 miliar orang yang akan mengadopsi 5G di tahun 2025 mendatang. Dan China yang bakal mendominasi dengan 600 juta pelanggan yang menggunakan koneksi 5G. Nah, China ini memang menjadi negara pertama di dunia yang secara besar-besaran menghadirkan internet 5G. Kini internet 5G di China sudah bisa dinikmati di 50 kota dan di akhir tahun ini akan merambah hingga daerah terpencil. Selanjutnya diikuti Korea Selatan. Nah, ini diprediksi akan ada 66% koneksi seluler yang akan bertransformasi menjadi 5G pada pertengahan dekade mendatang. Dan Korea Selatan ini juga telah mencoba menerapkan percobaan jaringan 5G di tahun 2018 lalu, tepatnya pada Olimpiade musim dingin di Pyeongchang. Kemudian ada juga di Amerika Serikat dengan 50%-nya diprediksi akan mengadopsi koneksi 5G. Dan kalau kita tahu pada bulan Juli 2016 lalu bahkan FCC mulai membuat aturan untuk teknologi 5G sehingga menjadikan Amerika Serikat ini sebagai negara pertama yang membuka high band spectrum untuk teknologi. Kemudian yang keempat ada Jepang ini dengan prediksi 49% masyarakatnya akan mengadopsi koneksi 5G di tahun 2025. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Nah, GSMA Intelligence melihat bahwa negara berkembang seperti Nigeria, Meksiko, India, dan Indonesia ini masih akan mengandalkan jaringan 4G dalam beberapa tahun ke depan. Jaringan 4G ini juga masih akan mendominasi dengan persentase 59% karena didukung kombinasi ponsel Android yang murah dan juga paket data 4G yang murah. Sehingga dianggap bahwa masih punya potensi pertumbuhan yang signifikan untuk jaringan 4G. Selamat datang di Zona XL Axiata Internet Super Cepat. Salah satu teknologi yang digunakan adalah 5G. Evolusi teknologi jaringan setelah 4G adalah 5G. Salah satu keunggulan 5G adalah kecepatannya yang bisa mencapai 20 gigabit per second. Jaringan 5G menggunakan frekuensi tinggi sehingga bisa mengarahkan sinyal lebih tepat sasaran. Jaringan 5G mampu mengkoneksikan lebih banyak perangkat dalam waktu yang sama tanpa hambatan. Ditambah, jaringan 5G juga memiliki latensi yang rendah dan menjadikan koneksi bebas lag. Jadi, semua pengalaman akan lebih terasa real time. Dengan 5G, kamu akan mendapatkan pengalaman download cepat, streaming stabil, tanpa hambatan, dan tanpa lag. Apakah kamu siap untuk menyambut teknologi masa depan?